Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Unisa Adila, NIM 20051204106 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standar jaringan komputer. Standar jaringan disebut juga protokol. Kebutuhan akan interkoneksi antar komputer, membantu suatu standar agar produk dengan vendor berbeda dapat saling berkomunikasi. Standarisasi kompatibilitas vendor-vendor hardware dan software. Konsep protokol. Protokol adalah kumpulan aturan yang dapat dimengerti, device untuk saling berkomunikasi. Masing-masing protokol mempunyai konsep yang berbeda berkaitan dengan media maupun service yang digunakan dalam komunikasi jaringan. Model OSI, Open System Interconnection. Model OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Application layer. Lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan layer yang bekerja pada program tertentu, yang dimana application layer tersebut bekerja pada komputer server atau juga komputer klien, yang artinya adalah lapisan OSI yang menyediakan antarmuka aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan dan kemudian membantu menangkap menerima pesan yang dikirim dalam sebuah jaringan. Hal tersebut juga sering digunakan dengan protokol jaringan yang mengatur tugas tertentu dalam sebuah jaringan internet. Contoh HTTP, SMTP, dan FTP. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan ke-6 adalah presentation layer yang dimana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini dapat juga akan transkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh MIME, SSL, dan TLS. Session layer, lapisan kelima. Session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Contoh NFS, SMP, dan RTP. Transport layer, lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya akan disusun kembali sampai pada saat tujuan. Pada layar ini juga menentukan protokol yang digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network adalah membuat hardware untuk paket berisi informasi internal protokol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui interworking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Data link layer, lapisan kedua. Data link layer adalah lapisan yang dapat melakukan konversi frame-frame jaringan yang berisi data yang mendeteksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras hanya pada MAC address dan pentransmisian ulang terhadap frame yang gagal. Physical layer, lapisan ke-1. Salah satu dari ketujuh lapisan tersebut adalah physical layer yang posisinya berada paling bawah pada proses transmisi data. Artinya lapisan fisik inilah yang secara langsung berhubungan dengan perangkat keras dengan pemindahan bit data berjalan lancar antar device. Perbandingan OSI model dan TCP atau IP model. Di sini saya sudah menjelaskan pada materi sebelumnya
OSI referensi model yang terdiri dari Physical Data Link Network Transport Session Presentation Application TCP atau IP Conceptual Layer Network Interface Network Transport Application Konsep layering TCP atau IP. Application layer merupakan data bagi pengguna dan kontrol dialog. Transport layer komunikasi antar perangkat hubungan di seluruh jaringan yang beragam. Internet layer menentukan jalur yang terbaik melalui jaringan. Network access layer mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Perbandingan TCP dan UDP. Perbandingan TCP dan UDP. TCP penerima akan membalas dengan tanda terima pengirim. TCP menjamin kualitas pengiriman tetapi mempunyai biaya yang sangat tinggi. TCP dikenal sebagai Connection Oriented Protocol. TCP memiliki ukuran 20 attach. UDP, pengirim akan menyampaikan data tanpa perlu menunggu pada balasan dari penerima. Dengan kata lain, pengirim tidak ambil peduli data tersebut sampai ke tujuan atau tidak. Pemindahan data menggunakan pembawa UDP tidak ada overhead dibandingkan dengan TCP karena head UDP tidak mempunyai data urutan atau flow control. UDP juga dikenali sebagai connectionless. UDP berukuran 8 state. Network Protocol. Serial Line Internet Protocol merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Simple Mail Transfer Protocol yang digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengiriman email ke server email penerima. HTTP, protokol yang digunakan oleh WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telnet, protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. FTP, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi standar untuk pentransferan file komputer dengan masing-masing sebuah internet network. LDAP, protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik internet atau intranet. SSL, protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enskripsi. SNP, protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi MRTG, Dedut, lain-lain. SSH, protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Contoh SSH User at Each Server. POP3, protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server. IMAP, protokol standar untuk mengakses dari server. Pengguna memilih pesan email yang akan diambil untuk membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. IECMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan untuk yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Point-to-point protokol, protokol enkapsulasi paket jaringan yang digunakan pada Wide Area Network (DNS), Distributed Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. HTTPS versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Pengertian port. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah porta adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan.
Portal dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.